Oke, halo semuanya. Sekarang kita balik lagi ke hidrokarbon ya. Kita sekarang coba ke metode yang lain dari gambaran hidrokarbon ya. Kemarin sebelumnya kita sudah coba membuat gambar ya dari contohnya kemarin seperti ini. Misal saya punya buah ya. Saya ganti warnanya dulu ya. Misalnya saya kemarin punya 2,3 misalnya. Kemudian di metil pentana misalnya ya. Nah, ini kan kemarin kamu cara gambarnya, ini kan kamu gambar pentananya dulu nih, ada 5 kan, berarti kan kalau penta kan 5, berarti 5 atom C gitu kan, 1, 2, ini C, 3, 4, 5. Nah, kemudian kan kamu gambar tangannya dulu ya, harus 4 kan kemana-mana kan. Nah, tapi kan di sini ada di metil, artinya ada 2 paket metil. Metil itu kan CH3. Ada satu atom C dengan 3 atom H gitu kan. Atau disebut juga dengan CH3. Artinya ada 2 paket metil yang nyangkut di C ketiga dan C kedua. Berarti kan kamu gambar tangan untuk metilnya dulu kan. C kedua di sini, C ketiga di sini, terus kamu gambar metilnya dengan 1 atom C, 2 atom C, ya kan? Tapi dia harus punya 3 tangan selain tangan yang ke atas tadi ini, ya kan? Nah, nanti kalau kamu gambar, kemarin kan gini kan, jadi crowded banget. Kayak kemarin pas kamu gambar, ada metil, ada etil, di nyangkut di atom kayak yang berdekatan, itu bakal crowded banget kemarin gambarnya, ya nggak? Kayak gini nih. Nah, ini gimana dong kalau gambar kayak gini kan jadi berantakan. Itu bisa kita siasati dengan cara menyingkatnya. Nah, ini kemarin kan kayak gini ya, kalau kita gambar. Nanti ada atom H di bawahnya, banyak, ini. Terus ada lagi di sini, supaya setiap atom C yang ada itu mengikat atom H, ya. Supaya tangannya tuh 4 semuanya sudah impas, mengikat atom yang lain. Nah, ini bisa kita ubah gambarnya menjadi, kita lihat lagi di sini ya. Coba kamu perhatikan yang di sebelah kiri sini ya. Eh, tadi kok hilang? Oh ini dia. Nah, contohnya nih, sebelah sini kan ada kayak yang pertama ini dia mengikat berapa atom H? Oke, ada 3 atom H kan? Artinya, kalau dia mengikat 3 atom H, kita bisa namakan dia CH3. Jadi kita bisa tulis nih, kita bisa tulis di sebelah sini langsung aja CH3. Gitu ya, terus kasih garis lagi di sini kanan. Nah, kemudian kamu lihat lagi di situ di C yang kedua, di sini ada C dengan 1 atom H, ya nggak? Nah, ini kamu tulis juga, kamu tulis CH saja. Lanjut lagi di sebelah kanannya, sebelah kanannya di situ ada ya, ada C lagi dengan 1 atom H, terus ada C dengan 2 atom H, terus yang di ujung lagi ada C dengan 3 atom H. Oke, masing-masing kamu tulis sesuai dengan jumlah atom H-nya. Ada CH, kemudian CH2, begini 2 dan 3-nya itu ditulis kecil di bawah ya. Terus lanjut lagi ada terakhir ada CH3 di ujung. Nah, kemudian di C nomor 2 dan 3 kan ada cabang ya. Cabangnya ini kan CH3. Kenapa CH3? Kalau kamu perhatikan di situ, 1 atom C ini mengikat 3 atom H kan. Metil itu adalah cabang di mana 1 atom C mengikat 3 atom H. Jadi kamu bisa tulis cabangnya di ujung situ sesuai dengan keadaan yang yakni CH3. Kamu tulis tuh CH3, ya kan? Nah, dari sinilah kamu dapat struktur yang lebih simpel daripada yang kemarin. Kalau kamu perhatikan, setiap atom C yang ada di ujung, kayak di sini ujung nih, ini di ujung kan ya, cabangnya juga di ujung. Itu pasti polanya adalah CH3. Kenapa CH3? Karena 3 tangan yang dipakai untuk mengikat H, bisa 1 tangan yang lain untuk mengikat C yang lain ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika menggambar ini, garis
yang menjadi tangannya si C ini harus berada di antara atom C-nya. Jadi kalau misalnya saya gambar CH, nih begini. Terus saya gambar cabangnya di H-nya begini. Oh ini salah, tidak bisa ya, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, ya saya lupa nggak diikan dulu nih. Um, Hide video, kayaknya ada hide video panel. Sebentar, ini harusnya sih nggak ada gambar akun saya di atas ya harusnya ya. Oke. Nah, ini balik lagi sini ini nggak boleh ya. Ini tidak boleh kalau misalnya kamu gambar kayak gini, ya, terus cabangnya kamu taruhnya gini, haknya di sini, gitu. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini yang diikat haknya, sedangkan apa? Di organ itu kan tangannya cuma satu, ya kan? Dia nggak mungkin dong mengikat kayak di sini, di sini kan cuma satu tangannya. Berarti harusnya cuma satu kali mengikat yaitu CP yang sebelah kiri, bukan ke atas. Jadi ini salah, ini juga salah. Yang itu adalah tangannya antara C dengan C, gitu ya. Nah sekarang em, coba lagi yang lain. Kamu bisa tebak ya. Kamu bisa tebak sendiri gimana cara menyingkatnya. Coba saya kasih di sini tiga ya. Sebentar. Oh bukan tiga, sorry. Dua ya. 2,5,6 ya. Metil ya. Heptana, katakanlah seperti itu. Sorry. Bukan heptana, maaf ya. Ya, kalau bukan heptana. Saya soal nyimpan ini. Ya, saya kasih contoh yang lain. Contohnya, misalnya, yang alat pena aja ya, kalau gitu ya. Contohnya, misalnya, saya punyanya, kalau saya punya satu, ini alat pena ya, 1,3 pen pena, misalnya. Sorry, 1,3 pen pena, saya salah. Kalau saya 1,3 tiga sih. Oke, saya, ya. Kalau saya punya di sini ya, metil, ya, kemudian 2 metil pentana. Kalau seperti ini kan artinya pentananya ada di nomor satu ya, karena kan nggak ada bacaan angkanya di sini. Artinya rangkap duanya ini ada di C nomor satu. Berarti kamu bikin, karena pentana itu 5 kan, bikin 5 apa C dulu, terus di depan kasih rangkap dua. Kenapa? Karena di sini tidak ada angka yang menunjukkan, artinya dia adalah di C nomor satu. Kemudian ada cabang di 2 metil kan? Berarti di C nomor 2, yakni di sini. Cabangnya apa? Cabangnya adalah metil. Metil itu CH3 ya. Jadi kalau misalnya ada metil, metil ya, itu artinya CH3. Kalau ada etil, sebenarnya kan kamu gambarnya etil itu C-nya 2, terus tangan masing-masing C itu mengikat atom H sampai jumlah tangannya semuanya impas gitu kan. Semuanya kepake gitu. Ini bisa kamu singkat, jadinya C2H5. Nah, sekarang gunakan pengetahuan kamu matematika deret ya. Kalau habis C2H5 berarti profil itu berapa? Kalau habis CH3 hanya 3 terus hanya 5 berarti yang ketiga C3H berapa coba? C3H7. Habis 3, 5, 7. Artinya kalau dia kita punya butil, artinya berapa itu? 4H berapa coba? Habis 3, 5, 7. Kalau pakai deret bilangan berapa habis itu? 9, betul aja, 4H9. Nah, ini kamu bisa pakai ini untuk supaya struktur yang kamu gambar ini ya itu tidak kepanjangan kayak gini. Jadi nggak riwah gitu kamu gambarnya. Nah, kebetulan di sini dapetnya metil, masih simple. Nah, ini kan udah nih, bikin C ada 5 terus pasti metilnya yang 3. Sekarang kamu nggak perlu lagi gambar masing-masing C tangannya 4, nggak perlu. Tinggal kamu bikin H-nya aja. Oke, C pertama udah kepake 2 tangannya di sini. Satu, 2, ya kan? Sisa berapa yang belum kepake tangannya? Dua, betul. Berarti di sini kamu bisa gambar, tulis CH2. Bukan CH3, tapi CH2. Karena yang sisa hanya 2.
Lanjut ke C selanjutnya, C yang kedua. C-nya udah kepake berapa tangannya? Oh, satu, ya, dua, tiga. Sisa satu. Sisa satu adalah untuk mengikat ke samping. Nggak mungkin mengikat H lagi karena sudah habis tangannya untuk mengikat ke samping. Oke, C yang ketiga udah kepake dua tangannya karena kanan kiri. Sisa berapa tangannya? Sisa dua. Gambar huruf H dan angka dua di sini. Sekarang C yang ketiga, yang keempat sudah kepake dua kan tangannya. Sisa berapa tangan lagi yang belum kepake? Sisa dua lagi. Berarti tulis dua. Nah, C yang terakhir baru kepake satu tangannya. Berarti yang belum kepake berapa? Yang belum kepake adalah tiga. Berarti kamu gambar di sini h tiga. Jadilah dua metil penten. Gitu ya. Jadi cara gambarnya supaya lebih simpel, kamu bikin aja CH3, CH2 tidak perlu dijabarkan per atom H-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu dapet ini, ya? Kalau misalnya kamu punya 1,3, terus ini bukan cabang ternyata, tapi namanya adalah penta, ya, ini punah. Nah, ini maksudnya apa nih? Terus apa bedanya dengan 1,3 pentadiena? Ya, sorry, penta, ini kok ada di ena sama di una? Nah, sekarang ini kita ada yang baru dari sini, ya. Kalau kamu lihat di sini, ini ada una, ada ena. Kita sudah tahu polanya. Kalau dia artinya dia alkena, ya kan? Jadi dia alkena nih. Nah, alkena itu rangkap berapa tuh? Rangkap dua, ya kan? Ini una, berarti dia rangkap berapa? Dia alkuna, berarti dia rangkap tiga. Satu, dua, tiga. Nah, kemudian di sini ada embel-embel di. Itu kalau di bahasa Yunani artinya dua, ya kan? Ini juga ada di-nya. Di, artinya dia dua. Nah, artinya ada dua bagian yang ada rangkap tiganya kalau di una, yang ada di dalam rantai penta ini. Dan ini artinya ada dua bagian yang terdapat rangkap dua di dalam rantai penta juga. Nah, kalau penta itu berapa sih biasanya? Penta itu kan lima ya, berarti kamu gambar lima atom C. Kayak biasa aja, simpel. Bikin lima atom C. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini juga sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang, kamu lihat angka di depannya, ya. Angka di depannya ada 1,3 ini menunjukkan letak rangkapnya. 1,3 ini menunjukkan letak rangkapnya. Ada una sama ena. Berarti kalau yang pentadiuna, dia 1,3 pentadiuna, artinya rangkap tiganya ada di C nomor satu dan C nomor 3. Nah, ini juga sama. Rangkap duanya berarti di C nomor satu dan C nomor 3. Ya, sekarang kamu tinggal gambar rangkapnya. Rangkap 3 berarti gini kan. Nah, kamu gambar nih di sini. Ini juga. Kamu gambar rangkap 2, rangkap 2 juga. Sekarang coba kamu eh, cek, kamu bukan cek, kamu gambar lagi tangan untuk menghubungkan antar atom C ini. Nah, gini nih. Jadi ini harus terhubung semua dulu atom C-nya dengan tangannya masing-masing. Setelah itu kamu tinggal tambahkan haknya kalau misalnya emang belum cukup. Nah, di C pertama kita sudah pakai tiga tangan nih. Nih, udah pakai tiga tangan. Sisa berapa tangan yang belum? Sisa satu. Sisa satu boleh kamu gambar di sebelah kiri sini. HC. Kayak gitu boleh. Yang kedua, sudah kepakai berapa tangannya? Sudah kepakai empat-empatnya, karena kan tangannya maksimal empat. Ini udah kepakai empat. Di kiri tiga, di kanan satu. Berarti udah nggak ada lagi tangan yang sisa. Berarti nggak ada atom H yang bisa dia ikat. Nah, di C yang ketiga, kasusnya sama. Dia udah kepakai empat semuanya, tangan udah pakai semua. Jadi nggak bisa mengikat H lagi. Oke, sekarang di C yang keempat. Yang keempat, apakah sudah empat-empatnya kepakai? Ini udah empat-empatnya kepakai, ya berarti nggak perlu gambar atau mahal lagi. Sekarang di C yang kelima. Nah, di C yang kelima ini baru kepakai satu tangannya. Berarti masih ada tiga tangan yang belum kepakai. Dan itu dipakai untuk mengikat tiga atom. Sama kasusnya dengan yang 1,3 pentadiena. Tinggal tambahin aja H-nya, tapi disesuaikan ini berapa? Tangannya udah kepakai dua, berarti H2C.
Boleh CH2 begini, boleh. H2C juga boleh. Nah, di C yang kedua, baru kepake tiga kan tangannya. Di kiri dua, di kanannya satu. Berarti sisa berapa tangan belum kepake? Sisa satu. Tambahkan satu H di sini sampingnya. Oke, di C ketiga, tangannya udah kepake berapa? Tangannya udah kepake tiga. Di kiri satu, di kanan dua. Berarti sisa berapa tangan belum kepake? Satu kamu taruh di sini, kasih atom H. Nah, C keempat, tangannya sudah kepake tiga kan? Berarti sisa satu taruh di sini H-nya. Nah, C yang terakhir, yang kelima, tangannya baru satu nih kepakainya. Berarti kayak biasa, ya, tinggal dikasih tiga atom H supaya sudah mengikat empat. Gitu ya. Nah, jadi jadi kalau ada di una, di ena artinya rangkapnya ada dua. Ya, rangkapnya ada dua di mana? Tergantung dari label angkanya ini. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Ini latihan soal. Kamu harap menjawab kalau saya kasih em, font, ya, font warnanya biru, ya, birunya biru tua, ya. Artinya ini latihan soal untuk kamu jawab di kertas lembar nanti yang akan mengumpulkan di meja saya. Ya. Ini saya kasih nomor pertama latihan soalnya. Harus digambar dengan dengan struktur yang simpel yang seperti ini ya, yang nggak dijabarin panjang-panjang. Ini saya kasih yang pertama. Ini saya punya ya, 5,6 di etil ya, 4,4, 5, 6 ya, tetra ya, propil nonana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kamu jawab di kertas lembar ya. Yang kedua ada 3,5 etil 6 metil 2 ya, 4 hepta di enam ya. Oke. Soal yang ketiga ini kamu catat di kertas lembar juga ya. Soal yang ketiga ini ada mana tadi? Tunggu sebentar. 2,2 di metil ya, 3,5 K ya di una. Oke, tiga soal dijawab, digambar dengan gambar yang simpel seperti ini ya. Gambar yang simpel-simpel gini di kertas lembar ini untuk soal satu, 2, dan 3. Soal nomor 4 dan seterusnya ada di video yang lainnya. Silakan ditonton ya. Kerjakan sebanyak-banyaknya kuis ini untuk nambah poin kamu yang kemarin. Oke? Sampai sini untuk video yang pertama. Silakan mempelajari yang lebih lanjut dan mengerjakannya. Terima kasih ya.